Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya, baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin ketua kelas. Mulai. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Ya. Rea, kenapa Rea? Sakit. Kita doakan semoga Rea lekas sembuh ya. Anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita cek dulu kerapian dari atas sampai bawah. Sekarang kalau sudah cek kerapian diri sendiri, silakan kalian lihat kanan kiri bawah ya, sekitar meja kalian. Kalau ada sampah, silakan sampahnya dibuang dulu. Anak-anak, masih ingat kesepakatan kelas kita yang kita buat di awal dulu pembelajaran? Masih. Ya, masih. Jadi terus? Siap konsisten? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran agar kita lebih semangat, lebih fresh, kita ice breaking dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Satu, dua, Asik. tiga, ya, ya. Sudah lebih fresh ya? Sudah lebih semangat untuk belajar? Alhamdulillah, karena belajar itu penting untuk kita, diri kita sebagai pelajar ya. Belajar hari ini adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan kita esok hari ya. Anak-anak berdiri lagi ya. Berdiri lagi. Anak-anak silakan berdiri menghadap ke meja dulu, meja masing-masing. Oke, menghadap ke meja masing-masing. Ada beberapa pasang ini ya. Nah, anak-anak, anak yang berada yang berdiri di sebelah kiri, semuanya dulu sekarang hadap kiri, gerak. Semuanya hadap kiri, gerak. Sekarang yang berada di belakang angkat tangan. Yang berada di belakang temannya angkat tangan. Tangan kiri dibuka telapaknya, tangan kanan menggenggam, telunjuknya dikeluarkan. Sudah? Sekarang dorong punggung teman kalian dengan kedua tangan kalian tadi. Dorong. Sudah? Oke, duduk kembali. Anak-anak, saat kalian mendorong teman kalian tadi dengan tangan kalian, yang satu tangannya buka, satu tangannya pakai telunjuk ini ya. Tadi yang didorong coba megang tasnya. Kira-kira didorong dengan telapak sama didorong dengan telunjuk, sakit yang mana? Kenapa sakit yang telunjuk? Kenapa? Tajam, telunjuknya tajam. Terus apa lagi? Lancip, iya, lancip, tajam, lancip ini ya, lancip. Nah ini nanti kita akan pelajari sebabnya. Kenapa sih kok kita kalau didorong pakai telapak tangan dengan pakai telunjuk sakit pakai telunjuk? Ya telunjuknya lancip. Hubungannya apa? Kelancipan dengan rasa sakit yang kita rasakan, ya. Itu akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menganalisis hubungan antara gaya, luas permukaan, dan tekanan pada zat melalui pengamatan dan percobaan. Kemudian ingat tidak? Dulu di kelas berapa ya? 7 atau 8 kalian pernah belajar tentang gaya? Pernah? Nah, masih ingat gaya itu apa? Atasnya menjadi berubah apa bentuk ya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berubah posisi, berubah arah gerak dan berubah bentuk. Sudah mulai ingat belum tentang gaya? Ya. Terus kalian dulu juga pernah pelajaran matematika nih, belajar tentang luas. Pernah nggak belajar tentang luas? Luas bidang data, luas bangun data. Bangun data ada apa saja yang kalian ketahui? Bangun data ada apa saja? Persegi, ya kalau kita disuruh cari luas, persegi panjang, umumnya kan panjang kali. Sudah mulai ingat ya. Ini nanti kepakai pada materi tekanan pada zat. Ya, ya. Kalau pada saat becek, pernah nggak lihat orang becek-becek pakai sepatu ujungnya lancip ini? Pernah? Kalau kira-kira kalau ada orang atau kita sendiri mungkin berada di tanah becek, berdiri
boot, ya mungkin bisa pakai cat, slinger ya. Kenapa? Itu lancip nggak kalau boot? Enggak, ya. Paku itu kalau mau dipasang di kayu itu bagian yang lancip apa yang ceper? Lancip, ya itu lebih mudah terpasang aja. Karena lancip tadi ya, lancip. Lancip itu berarti yang disentuhkan ke kayu kan di bagiannya lancip ya, atau yang kecil ya. Itu akan kita pelajari sebabnya kenapa kok seperti itu. Apa sih pengaruhnya antara yang lancip sama yang tidak lancip, itu ngaruh nggak sih? Ya? Seperti ini tadi ngaruh nggak sih? Itu antara dengan stiker ya. Ini akan kita selidiki ya, akan kita selidiki pada percobaan kita hari ini. Kita nanti percobaan akan menggunakan dua bahan saja. Ini sudah di meja bawakan. Tahu ini apa? Malam atau plastisin ya bahasa Indonesianya. Plastisin. Terus kemarin kalian Bu Mega suruh bawa koin, sudah dibawa belum? Koin juga ya, ukurannya yang sama ya. Nah nanti kita akan selidiki pengaruhnya luas permukaan terhadap tekanan dan pengaruh gaya terhadap tekanan menggunakan dua plastisin ini. Nanti masing-masing kelompok akan Bu Mega beri dua plastisin ya. Nanti cara kerjanya, nanti kita ada dua kegiatan. Yang pertama kita selidiki pengaruh gaya terhadap besar tekanan. Nah, pengaruh gaya, nanti caranya ini plastisinnya kamu letakkan, terus kamu taruh koin, kamu tekan koinnya pakai gaya tertentu ya. Yang pertama mungkin bisa pakai gaya yang enteng-enteng dulu, yang ringan-ringan dulu ya. Kemudian plastisin kedua kita tekan dengan gaya yang lebih kuat ya. Nanti apa yang terjadi? Kamu catat di tabel pengamatan gitu ya. Nah, kemudian kegiatan dua nanti akan kita kamu buat ini dua plastisin ini dua plastisin kamu letakkan di meja, kemudian kamu siapkan dua koin tadi yang ukurannya sama ya. Taruh mana coba yang punya koin, mereka pinjam. Nah, ini ada dua plastisin dan dua koin ya, kita taruh. Kemudian yang satu kita letakkan di atas plastisin posisi horizontal. Horizontal ini milik ini ya. Terus yang ini kita taruh posisi vertikal. Kita tekan dengan gaya yang sama besar, bersamaan biar kira-kira sama besar. Kanan kiri kita tekan dengan gaya yang sama. Itu ya. Nanti kita amati jejak plastisinnya seperti apa. Ya. Paham? Nanti saya berikan LKPD. LKPD-nya nanti saya berikan dalam bentuk file ya, file Canva. Saya berikan linknya melalui WA. Nanti kalian juga ya, saya kirim dulu lewat WA. Sudah masuk? Sudah ya? Nah silakan kalian buka. Dan sebelum dibuka kita bikin kelompok dulu ya, bikin kelompok dulu. Buat kelompok caranya ini Bu Mega sudah siapkan kertas di depan, kertas kaca ya. Kemudian nanti kalian silakan mengambil ke depan satu, bebas ambil saja satu, terus kembali ke tempat duduk kalian ya. Silakan diambil dulu. Akan Bu Mega bagi menjadi 5 kelompok berarti. Coba dibuka apa pengennya dulu, linknya dibuka yang sudah siap. Sudah bisa dibuka? Pakainya chrome ya, bukanya linknya pakainya chrome biar fleksibel bisa edit. Sudah?
diberikan lemah, kedalaman jejak dalam. Posisi 2, gaya yang diberikan kuat, kedalaman jejak dalam. Oke. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ada yang berbeda jawabannya? Kelompok berapa? Kelompok 1 mungkin ada perbedaan? Coba. Bedanya di mana? Perbedaannya di mana? Oh ya, itu ya, gaya yang diberikan pada yang lemah jejaknya dangkal ya. Yang gayanya kuat dalam. Kelompok lain mungkin kelompok 5 ada perbedaan sama dengan yang mana? Kelompok 1 atau 3? Sama dengan kelompok 1. Oke. Pada gaya yang diberikan tadi, kalau lemah kedalamannya kalau kuat coba kita presentasi satu lagi ya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 coba kelompok 2 maju ke depan dibacakan. Kelompok 2. Nah baik, kita saksikan LKPD kelompok 2. Nah yuk dibacakan, dibuka terus dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai kegiatan 2. Langkah kegiatan 1. Siapkan 2 blok posisi dan 2 blok poin. 2. Tekan posisi 1 dengan gaya dengan posisi horizontal dengan gaya yang sama dengan posisi 2 yang ditekan dengan posisi vertikal secara bersamaan dengan kedua tangan. 3. Amati kedalaman jejak bagian dan masukkan dalam media pengamatan. Posisi 1. Posisi poin horizontal yang menentukan buku kedalaman jejak 16. Ya, Posisi 2. Posisi poin vertikal yang permukaan lancip kedalaman jejak dalam. coba saat posisi koin horizontal luas permukaannya berarti besar ya, karena kan yang dipakaikan yang ini besar kan, kemudian kedalamannya jadi dangkal ya. Ketika posisi koin vertikal luas permukaannya kecil, kedalaman jejaknya jadi dalam ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 5 menyimpulkan. Sudah kesimpulan? Kesimpulan sudah? Sudah, oke. Silakan maju ke depan. Disimpulkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil pengamatan bagaimana kedalaman jejak posisi yang ditekan dengan gaya yang lebih kuat. Ya, baik. Kita lihat jawaban dari kelompok 5. Berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana kedalaman jejak plasisin yang ditekan dengan gaya yang lebih kuat? Plasisin yang ditekan dengan gaya yang lebih kuat akan meninggalkan jejak yang lebih. Kalau gayanya besar, tekanannya menjadi besar ya, sehingga menimbulkan jejak yang lebih dalam. Kemudian ketika ditekan dengan koin vertikal, bagaimana jejaknya? Kenapa? Ini ya. Koin yang ditekan dengan posisi vertikal meninggalkan jejak yang lebih dalam karena permukaannya lancip. Oke. Ya. Kenapa? Lancip itu berarti permukaannya kecil ya. Kalau permukaannya kecil, ya luas permukaan bidang tekannya kecil, tekanannya menjadi besar. Sehingga kelompok 5 menyimpulkan tekanan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekan. Coba ada jawabannya lain? Jawaban kelompok 4 mungkin? Tekanan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Ya, terus? Satu lagi?
kembali dengan luas permukaan Jakarta. Oke, sama ya, kira-kira ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk, beri tepuk tangan kelompok 5. Ya. Tadi kalian sudah melakukan praktek antara dua kegiatan ya. Ada kegiatan satu transisi ditekan dengan gaya yang berbeda. Ketika gaya yang besar, tekanannya menjadi besar ya. Dibuktikan bahwa jejaknya yang ada di transisi kedalamannya dalam ya. Ketika gaya yang besar, jejaknya dalam. Terus ketika gaya yang diberikan kecil, tekanannya menjadi kecil ya. Dibuktikan bahwa tadi jejaknya kan dangkal. Kemudian kegiatan 2 kita melakukan percobaan mengenai luas permukaan ya. Kita bandingkan dengan koin horizontal dan vertikal. Ketika koinnya horizontal berarti permukaannya luas besar. Ketika koinnya vertikal berarti permukaannya kecil. Sehingga ketika posisi ditekan dengan permukaan yang horizontal, kedalamannya dangkal apa? Dangkal. Artinya tekanannya kecil. Ketika ditekan dengan koin yang vertikal, kedalamannya dalam, artinya tekanannya besar. Sehingga tekanan berbanding kebalik dengan luas permukaan. Artinya, paham? Nah, agar lebih paham kita kuis ya. Kita melakukan kuis. Kuisnya menggunakan toples salah benar. Anak-anak nanti kalian diminta untuk mengambil permen di depan, ya. Permen di depan ada pernyataan, silakan ditempelkan, ya. Ditempelkan. Ambil setiap kelompok nanti ada pilih 2 A, B, permen merah A, B, permen ungu A, B, seperti ditempelkan ke toples. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Satu kelompok dapat toples benar dan salah sudah? Ya, silakan dilakukan. Ambil permen pakai gunting, kemudian ditempel di toples menggunakan lem. Ya, di dalam permen ini ada pernyataan. Ya, ada pernyataan dibaca tempelkan. Semuanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan refleksi dari pembelajaran hari ini. Bagaimana kamu dapat menerapkan konsep temanan pada dasar padat dalam kehidupan sehari-hari? Berikan minimal 2 contoh berbeda.
rangkaian percobaan kalian sudah paham belum? Kira-kira lebih menyenangkan mana pembelajaran seperti sebelumnya dengan pembelajaran menggunakan kuis dan praktikum? Iya, bagus anak-anak. Kalian sudah merefleksikan ya tadi ya. Sekarang tugas di rumah. Nanti kalian tugas di rumah mengamati dan dicatat 3 peristiwa di lingkungan rumah atau sekitar tempat tinggal yang menunjukkan penerapan tekanan pada zat padat. Kemudian kita bahas materi selanjutnya, besok dibaca ini tugasnya, materi tekanan pada zat cair. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugas atau materi tadi? Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, silakan kalian berdoa dulu di pimpin kelas. Untuk siap, doa mulai. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.